Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 31 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mengerti, namun ini menjadi perubahan dalam hidup ini. Kehendak-Mu yang jadi bersama kami sepanjang perbaktian ini, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Silahkan, Saudara Wilson. Shalom, selamat pagi saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, tanggal 31 Agustus 2020 dengan judul Meningkat Sebagaimana Jemaat Bersatu. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 14. Tuhan ingin melihat pemberitaan pekabaran malaikat yang ketiga itu dijalankan dengan kemajuan yang bertambah-tambah. Sebagaimana Dia telah bekerja pada segala zaman memberikan kemenangan bagi umatnya, demikianlah juga pada zaman ini Dia rindu memberikan kegenapan yang gemilang akan rencananya bagi jemaatnya. Dia menyuruh orang-orang kudusnya yang percaya supaya maju dengan bersatu, maju dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, dari iman untuk meningkatkan kepastian dan keyakinan di dalam kebenaran dan keadilan pekerjaannya. Kita harus berdiri teguh seperti batu karang terhadap prinsip-prinsip firman Allah, serta mengingat bahwa Allah menyertai kita untuk memberikan kita kekuatan menghadapi setiap pengalaman yang baru. Hendaklah kita selalu mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran di dalam hidup kita, agar kita dapat maju dari kekuatan kepada kekuatan di dalam nama Tuhan. Kita harus menjaga dengan penuh kesucian iman yang sudah didukung oleh petunjuk dan pengesahan Roh Allah sejak pengalaman kita yang mula-mula hingga sekarang ini. Kita harus menjaga pekerjaan itu sama seperti benda yang berharga yang Allah telah jalankan melalui umatnya yang memelihara hukumnya dan yang melalui kuasa kasih karunia-Nya akan bertumbuh lebih kuat dan lebih berdaya guna sementara zaman berlalu. Seteru itu berusaha menggelapkan pengertian umat Allah dan melemahkan kesanggupannya. Tetapi bila mereka mengikuti tuntutan Roh Allah, Dia akan membukakan pintu kesempatan di hadapan mereka untuk membangunkan tempat yang sudah lama rusak itu. Mereka akan mengalami pertumbuhan yang tetap hingga Tuhan turun dari surga dengan kuasa dan dengan kemuliaan besar untuk membubuhi meterai kemenangannya yang terakhir pada pengikutnya yang setia. Pekerjaan yang terbentang di hadapan kita adalah satu pekerjaan yang akan mengerahkan segenap tenaga manusia. Itu akan memerlukan penggunaan iman yang kuat dan tetap waspada. Pada suatu ketika, kesukaran yang akan kita hadapi akan sangat memilukan hati. Besarnya pekerjaan itu sendiri akan menekan kita, tetapi oleh pertolongan Allah, umatnya pada akhirnya akan menang. Selected Messages, buku 2, halaman 407-408. Saya sangat terharu melihat pemandangan yang baru-baru ini melintas dari hadapan saya pada waktu malam. Kelihatannya ada suatu pergerakan yang besar, pekerjaan pembaruan, melangkah maju di berbagai tempat. Anggota kita membentuk barisan, menyambut panggilan Allah. Selected Messages, buku 2, halaman 402. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari surat Nyonya White yang ditujukan bagi para delegasi
atau utusan yang hadir dalam rapat General Conference di tahun 1913. Surat tersebut ada dua bagian. Bagian pertama dibacakan oleh anaknya Willie White, dan bagian kedua dibacakan oleh A.G. Daniels. Dalam pembukaan surat bagian pertama, Nyonya White mengutip ayat-ayat berikut ini. 2 Korintus 1 ayat 2-4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Allah itu adalah Bapa kita dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Selanjutnya, Nyonya White kutip ayat berikut ini dari 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Allah yang adalah Bapa selalu membawa umatnya di jalan kemenangan. Bagaimana caranya? Di dalam Kristus. Itulah sebabnya dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan, Selected Messages buku 2 halaman 399 paragraf 2. Saudaraku sekalian, Juru Selamat telah mengungkapkan dirinya kepada Anda dengan berbagai cara. Dia telah memenuhi hati Anda dengan sinar matahari kehadirannya, sementara Anda telah bekerja di negeri yang jauh dan di tanah air. Dia telah menjaga Anda melewati bahaya yang terlihat dan tidak terlihat. Dan sekarang, sewaktu Anda bertemu sekali lagi dengan saudara-saudara Anda dalam dewan, adalah hak istimewa Anda untuk bersukacita di dalam Tuhan dan bersukacita dalam pengetahuan tentang kasih karunia-Nya yang mendukung. Biarlah kasih-Nya menguasai pikiran dan hati. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Pertama, Yesus yaitu Juru Selamat kita telah mengungkapkan dirinya kepada umat-Nya dengan berbagai cara. Kedua, Yesus yang memenuhi hati umat-Nya dengan sinar matahari kehadirannya. Ketiga, Yesus yang telah menjaga umat-Nya melewati bahaya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan keempat, biarlah kasih Yesus yang menguasai pikiran dan hati umat-Nya. Tidak heran Nyonya White kutip 2 Korintus 2 ayat 14 tadi bahwa Allah Bapa membawa umat-Nya di jalan kemenangan di dalam anaknya Yesus Kristus, sebab segalanya ada di dalam Yesus dan Yesus sendiri yang bersama dengan umat-Nya. Nah, Yesus memenuhi hati kita dengan sinar matahari kehadirannya. Berikut penjelasan Roh Nubuat tentang sinar matahari Yesus. Suratnya nomor 19 tahun 1886, paragraf 26. Nyonya White menjelaskan, kita perlu hidup sangat dekat dengan Yesus, memiliki pembedaan yang bijak, memiliki hikmat untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang akan memiliki pengaruh yang menenangkan dan menghibur pada waktu yang tepat, melemparkan sinar matahari ke dalam pikiran dan hati. Oh, agar sinar matahari Putra kebenaran terbit di hati kita. Yesus adalah sinar matahari kebenaran, dan sinar ini harus terbit dalam hati kita. Bagaimana caranya agar sinar matahari Yesus dapat terbit dalam hati kita? Suratnya nomor 11 tahun 1892, paragraf 17, Nyonya White menjelaskan. Seandainya mereka dipersatukan dengan Kristus, seandainya mereka memiliki roh Kristus, mereka akan memiliki pikiran Kristus dan akan berjalan di bawah sinar matahari kebenarannya. Tetapi sinar matahari kehadirannya tidak bersama mereka. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika kita bersatu dengan Kristus, jika kita memiliki roh Kristus, maka kita memiliki pikiran Kristus, kita berjalan di bawah sinar matahari kebenarannya,
dan sinar matahari kehadirannya bersama dengan kita. Tetapi, jika kita tidak bersatu dengan Kristus, dan kita tidak memiliki roh Kristus, maka kita tidak akan berjalan di bawah sinar matahari kebenarannya, dan sinar matahari kehadirannya tidak bersama dengan kita. Inilah pentingnya memiliki roh Kristus. Melalui rohnya lah, Kristus menyatakan dirinya kepada umatnya, memenuhi hati umatnya, menjaga umatnya, menyatukan umatnya, dan memberikan kemenangan bagi umatnya. Sinar matahari kebenaran Kristus atau sinar matahari kehadirannya yang memenuhi hati kita adalah gambaran kehadiran roh Kristus dalam hati kita. Nah, sehubungan dengan judul renungan hari ini, meningkat atau maju sebagaimana jemaat bersatu, dalam suratnya, Nyonya White menuliskan, Selected Messages, buku kedua, halaman 407, paragraf 2. Kita harus menghargai pekerjaan yang Tuhan telah lakukan melalui umat pemelihara perintahnya, dan yang melalui kuasa kasih karunia-Nya akan tumbuh lebih kuat dan lebih efisien seiring berjalannya waktu. Melalui kuasa kasih karunia Kristus, maka umatnya akan tumbuh lebih kuat dan efisien. Apakah kuasa kasih karunia Kristus tersebut? Manuskrip 91 tahun 1902 paragraf 10 menyatakan, jika mereka masuk ke dalam pekerjaan dalam roh Kristus, jika mereka mengetahui kuasa kasih karunia-Nya, mereka akan dijiwai dengan semangat yang jauh di depan dari ketajaman yang sekarang terungkap. Kembali, kuasa kasih karunia Kristus adalah rohnya yang kudus, roh Kristus. Inilah yang penting kita miliki dalam bekerja bagi Tuhan dan sebagai jemaat agar bersatu dan maju. Karenanya dalam bagian penutup yang White tulis dalam suratnya tersebut, Selected Messages buku 2, halaman 408, paragraf 1, yang berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini Nyonya White kutip dari Efesus 3 ayat 14-19. Paulus berdoa agar roh Bapa di dalam batin umatnya, sehingga oleh iman umatnya, Kristus anak Allah diam dalam hati umatnya. Inilah kegenapan doa Yesus kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, yaitu Bapa dan Anak, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapa di dalam Anaknya melalui kehadiran Roh Bapa, dan Anak dalam umatnya melalui kehadiran Roh Anak Allah. Maka inilah yang memajukan dan menyatukan kita sebagai jemaat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat menguatkan betapa pentingnya kami sebagai pribadi dan sebagai umat memiliki roh Kristus. Karena dalam Kristuslah kami menerima kemenangan. Bapa bersama kami melalui kehadiran Anaknya. Itulah sebabnya Dia disebut Immanuel. Berserta kami ya Bapa sepanjang hari ini. Tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.